Oke, kembali lagi di my channel. Kali ini saya akan memberikan tips atau cara settingan lovebird dengan sistem jumper. Seperti yang kita ketahui, untuk memaksimalkan lovebird itu banyak sekali settingan yang dipakai oleh si pemain atau oleh ngekek mania. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas atau berbagi settingan jumper yang sudah lama saya pakai juga, dan mungkin saat ini mulai diekspos ya, itu sistem jumper itu. Nah, untuk itu saya akan berbagi ya, dari mulai pemilihan ciri-ciri lovebird yang cocok buat di jumper, kemudian perawatannya dan lain-lain, nanti saya akan bahas di video ini. Oke, untuk membangun channel ini jangan lupa subscribe. Oke, kita masuk aja ke pembahasan. Apa sih itu settingan jumper ya? Jadi settingan jumper ini menurut versi saya ini adalah memberikan pasangan atau untulan atau tempelan, lebih tepatnya tempelan di gantangan itu si player dengan jumpernya. Jadi si player ini diberikan jumper, diberikan tempelan. Agar apa? Nah, tujuannya adalah agar itu maksimal kerjanya atau performanya itu maksimal, bagus gitu. Nah, makanya ini adalah sebuah settingan yang dipakai pemain lovebird untuk memaksimalkan kinerja lovebirdnya saat dilombakan. Untuk jumper sendiri ini bisa diterapkan di betina, jumpernya betina, kemudian betina jumpernya dengan jantan, jantan dengan jantan, atau jantan dengan betina si jumpernya. Jadi intinya ini bisa kita modifikasi sendiri tergantung keinginan si player kita. Kebetulan di video kali ini saya akan membahas betina, lovebird betina di sini dewasa. Saya jumper dengan lovebird jantan. Untuk ciri-ciri lovebird betina yang bisa di jumper itu ada beberapa ciri ya versi saya. Yang pertama itu lovebirdnya harus fighter. Itu harus fighter. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah lovebird yang suka nakar lawan atau mengukur lawan. Jadi dia jedanya lama untuk mengeluarkan cekekannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini ciri yang ketiga adalah lovebird tersebut maksimal kerjanya pada saat ditempel oleh jumperan yang disukainya. Atau yang berikutnya adalah si lovebird ini memilih lawan lah, intinya seperti itu. Kadang dia kalau lawannya ngetik, dia baru mau mengeluarkan kekekannya. Itu versi saya seperti itu untuk lovebird betina yang settingan jumper. Selanjutnya saya akan memberikan tips untuk pemilihan jumper ya. Untuk pemilihan jumper itu juga sangat penting karena itu sangat menentukan kinerja player lovebird kita ya. Intinya si jumper ini ada ciri atau kriterianya untuk kita setting dengan player kita.
Jadi untuk jumper yang bagus yang masuk kriteria ini versi saya adalah lobet jantan yang nagen, jadi tidak nakal, karena bila nakal ini akan berpengaruh ke playernya, dia akan naik turun dan playernya bisa jadi ngikut seperti itu. Jadi si jumpernya tersebut, lobet jantannya tersebut itu harus yang nagen, itu yang pertama. Untuk kriteria yang kedua itu si jumper itu harus pas ya, harus klik dengan playernya. Pada saat ditempel itu player harus bunyi seperti itu sangat penting juga, itu kriterianya, jadi kita harus perhatikan itu. Kemudian masalah warna juga kita harus teliti, karena lobet fighter dengan settingan jumper ini dia tidak hanya sekedar jantan, jadi bisa saja dia jantannya yang josan atau pastun. Nah itu harus diperhatikan juga, jadi warna itu berpengaruh juga. Kemudian yang berikutnya, si lobet jantan tersebut tidak banyak ngoek ya, artinya pada saat si jumper tersebut kita tempel, pada saat kita seleksi atau memilihnya, itu si jumper jangan terlalu banyak ngoek. Pada saat si player bunyi ngekek, ini terkadang kalau jantannya kita salah pilih, dia ngoek, itu betinanya langsung diem, playernya langsung diem, berhenti ngekeknya seperti itu, karena terganggu oleh bunyi ngoek dari si lobet jantan tersebut. Itu juga harus diperhatikan. Yang berikutnya adalah si lobet jantan ini fit ya, aktif ya, dalam artian nggak diem gitu loh, nggak nyisir seperti itu. Kita harus pilih juga lobet jumper untuk yang jantan ini yang aktif ya, cuman tidak nakal. Dalam hal ini digaris bawahi, aktif cuman tidak nakal, jadi artinya dia kanan kiri terus geser, kemudian ada menggoda-goda sedikit ke playernya, jadi si playernya ini terangsang untuk mengeluarkan birahi bunyinya seperti itu juga perlu diperhatikan. Pada saat kita sudah mendapatkan jumperan yang sekiranya pas agar lebih settingannya lebih ngunci lagi, itu tips yang berikutnya adalah setelah di track ya, ini di track harus cocok ya, harus bunyi, jadi harus si lobet player ini performanya itu harus bisa maksimal saat ditempel dengan jumper ini ya. Setelah itu yang saya lakukan, ini versi saya jodohkan dulu dengan playernya itu, agar lebih chemistry-nya dapat. Kemudian kawin pun tidak apa-apa, saya kawinkan itu. Kemudian yang selanjutnya adalah setelah kita jodohkan, kemudian ngawin pun tidak apa-apa, nggak ngawin pun tidak apa-apa, yang penting dia di kandang, kita masukin kandang kotak, kemudian itu betinanya bunyi-bunyi. Kemudian setelah itu jangan terlalu lama ya, jangan terlalu lama. Setelah bunyi sekali dua kali itu langsung kita pisahkan saja si jantannya, si jumperannya ini kita pisahkan, kita asingkan, jangan sampai ketemu lagi dengan si playernya gitu. Jadi kuncinya ini adalah poinnya juga, setelah kita mendapatkan jumperan yang pas, itu si jumpernya ini, si lobet jumpernya ini jangan sering ketemu dengan playernya. Itu kuncinya juga, agar apa, agar tidak bosan. Nah itu, jadi ini akan berpengaruh ke performa di jantangan.